Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. 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 Bentar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Parik pimpin kita dalam doa. Siap. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Bu. Lengkap. Baik, untuk membuktikan kehadiran kalian, silakan diisi daftar hadirnya di kolom chat ya, Ibu bagikan. Untuk kebersihan kelas, sudah bersih semua nih? Lingkungan tempat duduknya, ada sampah tidak? Bersih. Sudah bersih, Bu. Bagus. Untuk seperti biasa, peraturan kita untuk pembelajaran daring ini, kameranya harap diaktifkan. Dan tidak boleh sambil makan minum ya, seperti biasa. Kemudian, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, Ibu minta perwakilan siswa nih, sampaikan quotes-nya hari ini apa, yang ada kaitannya dengan Hari Kemerdekaan, walaupun ini baru masuk 1 September. Silakan, siapa nak? Siap, saya, Bu. Oke, silakan. Siap, izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Afal Noksya dari Kota Surabaya. Oke. Bu, izin memberikan quotes untuk hari ini untuk saya bagikan ke teman-teman sekalian. Silakan. Quotes saya, Bu, perjuangan kemerdekaan tidak bisa kita lupakan karena setiap pengorbanan butuh nyawa yang harus ditaruhkan. Itu saja, Bu, dari saya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, mantap sekali. Nah, kemudian kita masuk kegiatan kita, tapi sebelumnya Ibu mau bagikan tayangan singkat video berikut. Silakan kalian cermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa hari ini maskeran, Wong. Ada banyak wabah virus corona. Mau belanja kayu, Wong. Mau belanja kayu buat pintu. Kita mau buat pintu dan kusen. Oke, Wong, ini udah sampai nih di toko kayu. Kuning apa ya? Ya, sing apik ya. Sing kuning. Ya, serata akon sithik. Wes kuning apa kuning? Kuning apa? Sing penting apik. Kuning bae sing penting apik. Ya. Yang penting mulus. Hah? Yang penting mulus. Ya. Kita harus pintar-pintar milih kayu, Om, biar pintunya jadinya bagus. Dihapusi wae wong kuwi, Wong. Harus teliti. Nah, kayak gini, ini bagus ini. Mantap, lurus kayu. Woi. Ini jelek ini, Wong. Aku nggak mau nih, tak suruh balikin sama orang. Tak suruh ganti yang lain. Kita harus pintar gitu. Kalau nggak gitu ya kita dibodohin nanti sama mereka. Karena mereka itu jual yang penting barangnya laku. Tapi kita juga harus teliti, Wong. Itu intinya beli kayu di sini ya. Tip dalam memilih kayu, usahakan kayu itu lurus dan ketebalannya itu lebih tebal kalau bisa ya. Kayunya tebal, lurus, dan nggak ada matanya, Wong. Jadi kayu itu kalau jadi pintu nanti mulus jadinya. Kayu lurus, tebel, nggak ada matanya, kalau bisa panjang. Gitu. Intinya itu. Dan pastikan kayu sudah ovenan. Diingat, Wong, ya. Oke. Sudah kalian saksikan tadi ya? Nah, sekarang dari tayangan tersebut, apa yang bisa kalian kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jenis cacat kayu bulat rimba. Silakan. Siap saya, Bu. Ya, Mita, silakan. Izin menjawab, Bu.
Itu pentingnya mengenal jenis-jenis cacat kayu Bu, agar tidak ditipu penjual saat memilih kayu. Iya, tepat sekali. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya Bu, Ya, silakan. Nak. Siapa Jaki ya? ya Bu. Ya, apa nak? Tentang kriteria dalam memilih kayu untuk tujuan tertentu harus diperhatikan jenis cacat kayunya Bu. Iya, benar sekali ya. Karena sesuai kebutuhan, jadi harus tahu cacatnya apa yang harus dihindari. Tepat sekali. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, kemudian itulah sebabnya pentingnya kita mempelajari tentang materi jenis cacat kayu ini ya. Agar dapat mengenal dan mengetahui jenis-jenis cacat kayu, sehingga saat memilih bahan baku, itu jenis-jenis cacat apa yang dihindari agar tidak tertipu. Kemudian saat nanti jadi petugas lapangan, ketika kalian mengidentifikasi kayu, di situ nanti ada di kolom identifikasi. Jenis cacatnya apa, apakah termasuk jenis cacat badan atau cacat bentuk dan bontos atau sebagainya. Itulah manfaat kita dalam mempelajari jenis cacat kayu ini. Untuk hari ini, materi pembelajaran kita jenis cacat kayu bulat rimba. Di sini kita akan mempelajari dengan cakupan materinya, definisi cacat kayu bulat rimba, kemudian klasifikasinya, pengaruhnya, dan cara meminimalisir cacat. Dengan tujuan, diharapkan setelah melalui proses ini, dengan PBL, kalian dapat menjelaskan pengertian cacat, kemudian mengklasifikasikan jenis cacat, berdasarkan bentuk, penyebab, dan lokasi, kemudian membandingkan cacat, berdasarkan pengaruh, selanjutnya menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir cacat itu sendiri, dan yang terakhir menunjukkan jenis cacat kayu bulat rimba. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat tercapai setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan tahapan seperti berikut. Kalian diberi permasalahan, kemudian dibagi dalam kelompok diskusi, dan melakukan diskusi dengan dibimbing dengan guru, terus nanti mempresentasikan. Kemudian kita bersama-sama menganalisis dan mengevaluasinya, atau dalam artian mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian sistem penilaiannya, seperti biasa ada pengetahuan saat diskusi dan postes, kemudian penilaian sikap saat diskusi dan presentasi, dan juga penilaian keterampilan. Sesuai dengan tahapan pembelajaran yang pertama tadi, kegiatan awal kalian diberikan permasalahan. Nah, permasalahannya ini Ibu kaitkan dengan video di tayangan apersepsi tadi ya di awal. Mengapa sih konsumen itu menghindari membeli kayu yang bengkok, tanpa pecah, tanpa alur, tanpa gubal busuk, tanpa mata kayu dan gerowong? Ini permasalahan yang Ibu berikan ke kalian dan nanti kalian selesaikan melalui diskusi kelompok ya. Nah, sebelum itu kalian simak dulu materi singkat berikut. Untuk definisi cacat itu sendiri, itu apa ini? Kelainan pada kayu yang dimiliki oleh kayu, baik sejak kayu tersebut berbentuk pohon hingga muncul setelah lakukan penebangan. Berarti akibat kegiatan penebangan dan tindakan setelah itu, mungkin pengangkutan dan penyeradannya ya. Nah, kemudian dapat berpengaruh cacat ini terhadap volume kayu dan kualitasnya. Cacat ini yang pasti mereduksi volume kayu, sudah pasti akan menurunkan kualitas kayu. Kemudian sedangkan cacat yang mempengaruhi kualitas kayu belum tentu mereduksi volume kayu. Nah, pengklasifikasiannya, perhatikan di sini, nampak di layar kalian, Nak? Kelihatan? Jelas? Oke, jelas ya. Pengklasifikasian jenis cacat, yang pertama berdasarkan penyebab, berdasarkan bentuk kayu yang ini, kemudian berdasarkan lokasi penyerangan. Nah, untuk berdasarkan penyebab, nih, ada 3 faktor alam, faktor biologis, faktor teknis. Kemudian faktor biologis, apa nih faktor biologis nih hubungannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Disebabkan oleh apa kalau faktor biologis? Disebabkan oleh makhluk hidup seperti serangga dan jamur.
Oke, pintar sekali. Siapa tadi yang menjawab? Ada Ibu. Oke, terima kasih, Mari Nak. Bu. Terima kasih. Nah, kemudian faktor teknis disebabkan oleh apa? Faktor manusia dan peralatan digunakan Oke, faktor manusia dan salah peralatan. arah tebang. Benar sekali. Juga saat dia pengangkutan, penyaradan, ya. Contohnya ada cacat pecah belah, pecah slemper, pecah banting. Nah, selanjutnya untuk pengklasifikasian cacat kayu bulat rimba berdasarkan bentuk. Nah, ada 5 jenis cacatnya. Ada puntiran, gambarnya seperti ini, lengkungan, ya. Kemudian alur, ada keselindrisan, dan juga ada kebulatan. Kemudian berdasarkan lokasi penyerangannya, cacat ini dibedakan lagi jadi cacat badan dan cacat bontos. Kalau badan berarti dia di badan kayu ya. Kalau bontos di mananya berarti? Di itunya di Di ujungnya. ujung ada Di ujung. dan di Pangkal. Dan pangkal. Benar sekali. Cacat badan itu ada lagi retak, pecah belah, pecah banting, pecah slemper. Ada lagi lubang gerek, mata kayu, benjolan, kulit tersisip. Nah, coba lihat di sini. Ini dibedakan lagi nih. Yang di atas ini disebabkan oleh apa nih? Faktor apa nih yang di atas nih? Faktor apa tadi penyebabnya? Faktor teknis. Faktor teknis. Kalau yang di bawah, faktor apa? Itu Lubang faktor gerek. alami. Faktor alami dan Alami dan biologis. Karena ada lubang gerek ya. Berarti kan serangga atau rayap. Oke. Demikian materi singkat yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jelas semua, Nak? Siap. Jelas Bu. Jelas Nanti Bu. kita lanjutkan ke diskusi ya. Nah, untuk kelompoknya ini sebentar. Ibu stop dulu. Sudah bergabung ke kelompok masing-masing, Nak? Oke, selamat. Kelompok 1 ya. Siap. Aduh, ini gambarnya kenapa ini? Silakan dibuka KPD-nya yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Sudah dibuka semua KPD-nya dengan bahan ajarnya? Siap, sudah Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti Ibu tanya lagi sini ya. Ibu keluar dulu ya. Langsung dikerjakan, baca dulu, dikerjakan, terus dibagi nanti tugasnya masing-masing siapa. Biar cepat selesai, oke? Siap Bu. Kelompok 2. Sudah dimulai dikerjakan? Sudah? Ada kendala, Nak? Ada kendala? Mengerjakan LKPD-nya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Siap, untuk sejauh ini nggak ada Bu. Oke. Boleh Ibu tanya sedikit nggak? Ibu tanya ya, kalau di hutan tuh ada kebakaran, terus dia melukai, sempat melukai atau membakar pohon. Kira-kira nantinya akan menimbulkan cacat apa di situ di batangnya? Menjawab Bu. Ya, Untuk cacatnya cacat lengar. cacat lengar. Iya, bagus sekali. Terus pengaruhnya terhadap rendemen itu apa, Nak? Terdapat rendemen kayunya nanti, apa pengaruhnya? Siapa yang jawab? Silakan. Siap saya Bu. Silakan, Kevin. Hasil rendemen akan berkurang Bu karena batang tidak silindris. Bagian cacat lengan akan buang jadi yang tersisa sedikit. Iya, benar sekali. Pintar anak-anak Ibu ya. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Sudah sejauh mana pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai belum? Siap, sudah Bu.
Sudah. Oh, cepat sekali. Kerjasama yang bagus ya. Ibu mau ada pertanyaan nggak sebelumnya di sini? Ada yang mau menanyakan? Jelas semua? Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau gitu Ibu yang tanya ya. Ibu mau tanya nih. Kelompok 3, misalkan bapaknya Ripan nih mau bangun gazebo. Nah, dia mau pilih-pilih kayu. Kalau untuk gazebo berarti pilih yang kuat ya kan? Berarti jenis cacat kayu yang harus dihindari bapaknya Ripan nih apa? Ayo, Siap, Bu. Izin menjawab. silakan. Cacat lubang derek, Bu. Oke, alasannya kenapa, Nak? Siap. Karena keberadaan cacat ini akan mempengaruhi kekuatan kayu. Karena sudah pasti ada serat-serat yang terputus di dalam kayunya, Bu. Itu, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih. Oke, kelompok 4 sudah selesai atau Siap, masih Bu. progres? Sudah ya? Sudah, Nak? Siap, Bu. Sudah. Tidak ada kendala atau ada kendala? Tidak ada ya? Baik. Ibu mau tanya Ya, Bu. nih. Ya, Ibu mau tanya boleh nggak? Eh, Kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah beberapa jenis cacat pada kayu itu sejak dia masih dalam posisi berdiri, masih tumbuh di atas tanah? Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghindari cacat itu? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Pruning atau pemangkasan cabang ranting untuk meminimalisir permata kayu. Nah, benar sekali. Jadi harus rutin dipangkaskan ya. Siap, saya Bu, izin menjawab. Silakan. Oke. Minimalisir cacat kayu yaitu cat lengar legoka merupakan cacat yang disebabkan oleh batang pohon terbakar sehingga pertumbuhan kambium terhambat oleh karena itu kita harus menjaga hutan kita dengan dari kebakaran agar tidak dari terjadinya cacat lengar. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Ibu izin lip ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Kelompok 1 selesai ya, Nak? Kerjaan LKPD. Sudah. Ada kendala tadi? Tidak ada? Tidak ada Bu, aman Bu. Aman, Bu. Ya, oke. Ibu mau tanya nih. Dari pohon itu, apa namanya, dia punya banir di pangkalnya. Dan ketika dilakukan penebangan, dia akan menghasilkan cacat. Cacat apa itu kira-kira? Cacat alur. Apa namanya? Cacat? Cacat alur Bu. Cacat alur. Oke. Pengaruhnya terhadap Cacat hasil alur, Bu. rendemen apa, Nak? Akan mengurangi rendemen dari kayu Bu. Mengurangi rendemen. Iya, otomatis itu ya. Karena nanti kan yang berlekuk-lekuk itu kan dibuang. Ya, Bu. Oke. Oke. Pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Siap, sudah Bu. Ya, Siap, sudah kemudian Bu. Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Siap, saya, Bu. Silakan, Apalino. Siap, izin mempresentasikan, Bu. Hanya sedikit saja, Bu. Cacat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan penyebabnya, Bu. Kemudian berdasarkan jenis, cacat ini terbagi menjadi cacat oleh faktor alam, dan oleh faktor biologis, dan juga faktor teknis, Bu. Itu saja, Bu. Oke, ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Atau sudah jelas? Siap, Jelas. jelas Bu. Jelas Bu. Berarti Ibu lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, kita lanjutkan. Silakan kelompok 3 dulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Persilakan. Siapa? Siap saya Bu. Oke, silakan. Banyaknya cacat kayu yang diolah jadi cacat kayu juga bisa membuka lapangan kerja baru dan cacat alur dan lulusan untuk beberapa kasus dapat dijadikan benda bernilai seni tinggi seperti meja.
Oke. Kita lanjutkan ke kelompok berapa lagi? 4 ya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nak. Dipahami. Saya Bu. Oke, silakan. Manfaat mempelajari jenis kayu yaitu dapat menentukan mutu kayu bulat sehingga dapat menentukan harga jual yang tepat, konsumen dan produsen sama-sama tidak rugi. Oke. Bagus sekali ya, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, kita kembali. Oh ya, ada lagi yang mau menambahkan atau mengomentari hasil diskusi kelompok 4. Silakan. Ada? Ibu kasih reward jika ada yang berani menambah masukan ataupun mengkritisi dari hasil diskusi kelompok 4. Oke, yang belum presentasi tadi kelompok berapa ya? Siap kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Sekarang sudah bisa presentasi, Nak? Siap. Udah, Bu. Oke, silakan Umar. Hasil rendemen akan berkurang, Bu, karena batang tidak menselindri, cacat lengar akan dibuang jadi yang transiasi sedikit. Diskusi. Oke, baik. Cacat alur dan kelurusan untuk beberapa kasus dapat dijadikan benda bernilai tinggi seperti meja. Oke, sama tadi dengan jawaban kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, kelompok Kelompok 2, Bu. 4. Oh iya, enggak tadi yang sama. Ya, oke. Jadi itu tadi. Oke, sebentar. Lupa Ibu. Ada yang menambahkan atau sama aja nih? Dari hasil diskusi temannya kelompok 2? Siap, Sudah. izin menambahkan, Bu. Silahkan, Salsi ya. Mungkin sedikit masukan, Bu, cara untuk meminimalisir cacat kayu. Ya. Cacat lengar kan merupakan cacat yang disebabkan oleh batang pohon terbakar, sehingga pertumbuhan kambiumnya jadi terhambat. Oleh karena itu, menjaga hutan dari kebakaran merupakan cara untuk menghindari cacat lengar, Bu. Oke, terima kasih Salsi. Kalau sudah cukup, silakan nanti dikirimkan LKPD kalian ke classroom ya. Biar Ibu nilai, Ibu lihat. Ya. Siap, Bu. Oke. Setelah melalui proses pembelajaran tadi, kita mau lihat nih prosesnya sejauh mana kalian sudah memahami dan menguasai materi ini ya. Nih, sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih sama-sama setelah belajar tadi, yang ini nomor 2 cacat apa namanya? Kalian Bunus. lihat. Terawang, Bu. Bu. Kalau yang nomor 1? Apa Nomor 1? Bunus. Bunus. Kalau nomor 4? Siap mata kayu, Bu. Kayu. Mata Yang kayu. nomor 5? Siap mata kayu, Bu. Alur Bu. Alur. Nomor 7? Lubang gerek. Lubang gerek. Siap, Nah, Bang nomor Erik. 12 nih. 12 Lengar. 12. lengar. Oke. Kalau yang nomor 13? Pecah lepas, Bu. Pecah lepas atau pecah slemper. Oke, kalau ini seperti busur apa namanya nih cacatnya? Pecah busur. Sudah dikasih tahu sama guru ya. Oke, baik. Ibu yakin sudah bisa semua berarti. Kemudian, ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulannya? Silakan. Siap, Bu. Izin menyimpulkan. Silakan, apa Lino? Siap, bahwasannya yang dijelaskan tadi oleh Ibu istilahnya menjelaskan tentang cacat kayu, Bu. Terus cacat kayu kan dibagi menjadi 3 itu, Bu. Ya. Tuh cacat kayu yang disebabkan oleh faktor alam, terus cacat kayu yang disebabkan oleh faktor biologi, dan cacat kayu yang disebabkan oleh teknis. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi Ya, Bu. yang ingin menambahkan kesimpulan kita? Silakan. Bu.
Silakan. Dan untuk materi pada pembelajaran pagi hari ini kita mendapatkan materi yaitu definisi cacat kayu, klasifikasi cacat kayu rimba, pengaruh cacat kayu rimba, dan cara meminimalisir cacat kayu rimba. Oke. Itu. Sudah cukup, Nak? Siap cukup, Bu. Siapa tadi namanya ya? Ibu nggak lihat ini ya. Siap, Farid, Bu. Oh, Farik. Oke, terima kasih. Ada lagi kesimpulan kita hari ini? Siapa yang mau menambahkan lagi? Silakan. Siap saya, Bu. Ya, silakan. Jaki Padlan. Padlan. Adanya jenis cacat kayu yang justru dapat dimanfaatkan dan bernilai seni seperti alur, kelurusan sebagai bahan baku di industri furnitur. Limbah kayu akibat rendeman rendah dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan kerajinan, dan wood pellet. Oke. Baik. Bagus sekali kesimpulan kalian hari ini ya. Dari proses pembelajaran kalian bisa menyimpulkan beberapa hal mengenai definisi cacat, faktor penyebab cacat, pengklasifikasiannya seperti apa, kemudian pemanfaatan limbah-limbah dari cacat yang tidak terpakai, serta bagaimana cara meminimalisir cacat supaya tidak terjadi. Karena tidak mungkin ya cacat tidak terjadi, pasti terjadi, tapi diupayakan cara untuk meminimalisirnya. Nah, selanjutnya kita mau adakan post test nih. Post testnya, sebentar Ibu kasihkan linknya. Oke. Nah, itu link untuk post test kalian. Silakan dijawab 10 menit ya. Klik cacat 1. Tokennya cacat 1 ya. Siap, Bu. Ya. Sorry, Ibu lupa. Sudah bisa kan semuanya? Oke, cukup. Sudah semua masuk nilainya Ibu lihat. Nilainya bagus-bagus, berarti ini nggak perlu remedial nih. Malah dikasih pengayaan nih nanti materinya nih ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Di kegiatan ini Ibu minta kalian membuat refleksi tentang proses pembelajaran. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami selama proses pembelajaran ini. Ada kendala nggak ketika memahami pembelajaran ini, materi ini? Nah, silakan diklik link yang Ibu share di kolom chat. Itu ke lembar refleksinya. Nanti bisa diisi dan diserahkan kembali di Google Classroom ya. Nah, kemudian untuk materi yang pembelajaran berikutnya, Ibu mengingatkan sebaiknya kalian mempelajari terlebih dahulu materi kita tentang pengaruh cacat kayu bulat rimba. Ya. Bisa kalian pelajari dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Sudah ada di situ. Kemudian bisa juga kalian cari dari literatur lainnya di internet yang relevan dengan materi pengaruh cacat kayu bulat rimba. Ibu baru lihat hasil LKPD kalian yang sudah kalian kirim di Google Classroom. Dari penilaian Ibu, kelompok yang lengkap lah mengisi LKPD-nya itu kelompok 4. Kita beri A+ dulu buat kelompok 4. Ayo. Baik, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, semoga hasilnya bermanfaat untuk kedepannya.
berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa. Baik, Ibu akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ingat pesan Ibu, jangan lupa. Dan juga kembali nanti ke asramanya, jangan lupa gunakan masker, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, dan jaga kesehatannya. Oke? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, selamat Bu. siang. Ya. Terima kasih.